Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab terakhir di buku IPA kelas 9. Di buku IPA kelas 9 ini walaupun bab terakhir, tapi bab-bab sebelumnya ya masih banyak yang belum dibahas. Nah, bab-bab sebelumnya yang belum dibahas, sekali lagi Ibu jelaskan akan dibahas di semester 2 ya. Jadi, di semester 1 ini adalah materi terakhir yang akan kita bahas di IPA. Nah, materi kali ini yang akan dibahas adalah mengenai teknologi ramah lingkungan, ya. Jadi ini sudah sangat sering diobrolin ya sama orang-orang di sekitar kita, juga di TV, di majalah, mungkin yang masih baca majalah atau di koran dibahas, juga di medsos tentang ini apa penyelamatan lingkungan ya, tentang save earth gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Ya, ini sebetulnya materi ini udah dijelasin kan ya waktu di kelas. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak sama kayak yang Ibu jelasin kemarin hari Senin karena kemarin gak kerekam ya. Jadi sekarang Ibu bahas di sini. Oke, di materi kali ini ada 3 bahasan penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan. Apa saja aplikasi yang kita akan gunakan untuk mendukung teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah perilaku hemat energi. Dan yang ketiga adalah teknologi yang tidak ramah lingkungan. Seperti apa teknologi yang tidak ramah lingkungan? Oke, pertama kita akan disajikan gambar nih. Disajikan 3 buah gambar ya di sini. Ada yang challenge yang 10 tahun itu ya, yang waktu awal-awal pandemi itu, yang lagi viral. Di sini di sebelah kirinya ada gambar bumi kita, kutub, kutub yang ada di bumi kita ini, es di kutub ya, di tahun 2019, di tahun 2009 maaf, dan di sebelah kanannya es di kutub di tahun 2019. Nah, kedua gambar ini perbedaannya apa? Bisa dilihat perbedaannya? Ya, betul. Perbedaannya adalah jumlah es yang berkurang dari tahun 2009 ke 2019 gitu. Jadi dampak kerusakan lingkungan, dampak pemanasan global juga salah satunya adalah berkurangnya es di kutub. Nah, seperti ini ya. Awalnya mah segini nih eh, luasnya gitu ya. Kemudian berkurang menjadi lebih dari setengahnya bahkan ya. Seperti itu. Di bawah ini ada gambar bumi hutan, hutan di bumi kita ini yang berkurang, yang bahkan menghilang ini ya si pohon-pohonnya. Ini zaman dulu yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanannya itu adalah sekarang, dilihat dari satelit. Itu ya, lihat perbedaannya. Hutan kita sudah terpangkas, habis. Bahkan kemarin juga pas lagi kebakaran di Riau itu ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di gambar yang di atas, ini ada Pulau Kalimantan ya. Seperti kita ketahui, ini apa gambar Pulau Kalimantan. Di pulau ini dulu nih di tahun 1950 di atasnya ini masih hijau ya, masih banyak pohon. Ini tandanya masih subur dengan pepohonan dan tumbuhan. Makanya kalau ada orang yang dari Kalimantan tuh suka ditanya kan ya, di sana teh ada jalan nggak? Di sana teh hutan semua gitu ya. Karena di tahun ini nih, di tahun 50 tuh masih hijau areanya. Kemudian seiring berjalannya waktu, pohonnya makin berkurang. Di tahun 85 pohonnya berkurang. Tahun 2005 apalagi, 2010 apalagi, apalagi sekarang ya 2020 nggak tahu seperti apa bentuknya. Nah, jadi ini adalah gambar-gambar dari dampak kerusakan lingkungan, dari efek-efek kerusakan lingkungan tadi ya, yang kita tidak sadari bahwa teknologi-teknologi yang selama ini kita gunakan ternyata tidak ramah lingkungan. Nah, ini adalah dampak-dampaknya. Dampak pertumbuhan pertumbuhan apa perkembangan di negara kita juga ya, pembangunan seperti itu ya. Jadi ini um, berakibat ke lingkungan seperti itu. Nah, lalu apa aja nih teknologi yang tidak ramah lingkungan? Apa aja hal-hal yang membuat lingkungan dampaknya terkena kerusakan kayak tadi ya di slide sebelumnya tadi. Nah, di sini ada 5 faktor atau 5 poin
teknologi yang tidak ramah lingkungan. Di sini dibahas di buku kalian di halaman 292 ya, silakan sambil dibaca karena materi yang Ibu sampaikan di PPT ini semuanya ada di buku IPA kalian. Di halaman 292 itu materinya, silakan dibuka. Nah, kalau untuk slide ini yang teknologi tidak ramah lingkungan itu silakan dibuka halaman sebentar, halaman 300. Halaman 300 ya. Halaman 314. Halaman 314. Nah, yang pertama kita akan membahas minyak bumi. Nih, gambar di sebelah kanan, paling kanan. Di sebelah kanan ini adalah gambar dari kilang minyak. Nah, ini kilang minyak di salah satu pantai ya. Kalau yang di buku kalian itu di Brazil, kalau ini ya di sebuah pantai lah, pokoknya di sebuah laut gitu. Di laut lepas gitu ya, di lepas pantai, di lepas pantai. Nah, ini alat berat yang ditaruh gitu ya di tengah laut di lepas pantai. Dan ini teh, alat ini teh nanti teh fungsinya adalah untuk mengebor tanah yang ada di bawah permukaannya gitu. Jadi si alat ini tuh dipakai buat ngambil minyak mentah. Nah, jadi namanya ada proses ini tuh adalah proses eksplorasi minyak mentah gitu ya. Jadi nanti diambil dari situ tuh buat ngambil minyak mentahnya, baru nanti si hasil minyak mentahnya diproduksi gitu, dijadiin bahan bakar kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kan cadangan minyak di bumi itu banyak ya, di wilayah lautan atau di lepas pantainya itu banyak gitu. Nah, jadi si anjungan ini, anjungan minyak ini teh mengapung, dia teh mengapung di atas apa di atas si alat ini, di atas ponton-ponton namanya ya, ponton-ponton raksasa. Nah, tapi si ini teh di ada yang ngontrol gitu. Jadi keseimbangannya dikontrol, tetap seimbang biar nggak tenggelam gitu. Terus ada juga yang mengontrol, oh di mana sih letak si minyaknya berada gitu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan dibor gitu. Si bornya ini tuh dibenamkan di dalam tanahnya. Jadi buat nyari minyak-minyak yang ada di dalam yang terkandung di dalamnya. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan meledakkan gitu. Jadi nanti ada metode yang namanya apa ya, meledakkan lah, meledakkan apa ya, meledakkan sesuatu gitu ya. Ada sebuah ada sebuah teknologi yang di apa yang dioperasikan sama komputer gitu ya, salah satunya. Nah, itu jadi diledakkan terus nanti di permukaannya teh kelihatan pas udah meledak teh di mana yang di mana nih letak minyaknya gitu. Sebentar ya, lagi komat. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti teh pas udah diledakin teh, nanti teh ketahuan tempatnya di mana nih, getaran getaran terkirim sinyalnya teh di sebelah mananya. Nah, jadi pas udah terdeteksi di mana si apa di mana si titik yang buat dibornya, baru kelihatan ada struktur-struktur lapisannya gitu yang bisa kita bor di situ. Jadi misalnya di titik X nih si getarannya, si sinyalnya. Nah, baru nanti dibornya di situ, berarti minyaknya adanya di situ gitu. Nah, dari sumur minyak ini pas dibor minyak, pas pengoboran, proses pengoboran minyaknya itu jauh banget ke bawah permukaan bumi gitu ya. Jadi di dasar laut teh ya dibor sama alat ini teh jauh banget, berapa kilometer gitu ke bawah permukaan bumi gitu. Si minyaknya ini kalau diukur tuh satuannya namanya barel gitu. Jadi satu barel tuh sekitar 159 liter. Jadi di dalam bumi itu masih ada sekitar 2 miliar barel minyak yang tersimpan gitu. Jadi bayangin itu 2 miliar barel teh berapa tahunan gitu. Tapi kan pasti suatu hari juga pasti habis ya. Jadi apa jadinya kalau misalnya suatu hari si minyak buminya habis gitu. Di dalam bumi itu gimana gitu. Sementara kan dia teh kan
dari ini ya, si minyak buminya itu dari organisme yang jutaan tahun lalu gitu yang tertimbun gitu ya, yang sisa-sisa yang zaman dulu, organisme-organisme zaman dulu gitu ya. Kalau misalnya zaman dulu kan pasti ada habisnya juga ya si organisme-organismenya juga gitu kalau terus-terusan dipakai. Ini dipakainya buat apa sih si minyak bumi ini? Dipakainya buat minyak diesel, apa? Buat bahan bakar minyak gitu. Nanti turunan dari si minyak bumi ini salah satunya minyak diesel, terus yang bensin yang kita pakai buat kendaraan. Terus ada juga dipakai zat pewarna nanti apa turunan-turunan dari minyak ini dipakainya buat apa aja gitu ya. Buat pelumas juga ada, buat bikin plastik, buat zat pelarut, buat lilin, buat karet sintetis, masih banyak lah pokoknya gitu. Nah, jadinya apa ya? Karena bayangin di laut gitu ya, di lepas pantai ada alat seberat ini dan di bom juga nanti ada sumur bor yang dibor sama si alat berat ini, pasti akan ada dampak yang sangat besar bagi organisme yang hidup di sekitarnya kan, di sekitar perairan itu gitu ya. Ikan, terumbu karang, plankton, ya pasti ada dampaknya gitu. Nah, jadi makanya kenapa bahan bakar minyak ini adalah tidak ramah lingkungan, selain polusi yang dihasilkan oleh kendaraannya juga cara pengambilannya kan ya pakai alat-alat berat yang pasti berdampak sekali pada ekosistem di sekitarnya gitu. Terus yang kedua ada batu bara. Nah, batu bara ini adalah eh, pembentukan dari tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhannya teh terpendam di dalam bumi gitu ya, terpendam di dalam bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi karena batu bara ini adalah karbon yang gak murni, terus mudah terbakar juga, jadi dia menghasilkan panas dan energi yang gede gitu, energinya teh gede dan dia panas gitu. Jadi karena apa ya, dia mengandung karbon ya, karbon di si batu bara ini teh. Dia pas dibakar, dia menghasilkan panas. Menghasilkan panasnya lebih besar gitu daripada batu bara yang lainnya. Si si batu bara namanya ada batu bara antrasit di salah satu apa batu baranya. Batu bara yang paling keras, batu bara yang paling keras tuh namanya antrasit gitu. Nah, sementara kalau bahan karbon yang lainnya nih, si batu bara ini dipakainya juga bisa buat pensil tuh yang warna warnanya teh hitam ya. Nah, itu pensil buat bahan baku pembuatan pensil gitu. Juga ini si batu bara ini juga bahan bakar fosil dulunya dari tumbuh-tumbuhan yang zaman-zaman prasejarah gitu ya. Bayangin itu berapa miliar tahun yang lalu ya, zaman prasejarah. Terus ada juga nih ke jenis batu baranya, ada selain antrasit tadi ada juga batu bitumen dan lignit. Nah, ini bisa kalian baca nanti di buku ya halaman 317 karena si batu-batu bara ini ditemuinnya tuh pasti di bagian bawah tanah. Jadi pasti harus harus pakai alat berat juga nanti. Gimana caranya ditambang juga gitu. Ditambang terus pasti nanti ada terowongan gitu ya, terowongan yang hasil tambang pakai alat berat itu ya pasti juga akan berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Karena kan si batu bara ini dipakainya tuh dulu ya, waktu dulu mah dipakainya buat mesin uap. Terus ngeleburin besi sama baja. Nah, kalau sekarang mah dipakai buat pembangkit listrik gitu, pembangkit listrik yang pakai batu bara. Jadi nanti tuh di atasnya ada penyaring udaranya. Juga nanti ada penyaring polusi sama debu-debunya gitu. Walaupun begitu, tapi kan si batu bara juga tetap ya, apa karena dia ada asapnya gitu, ada hasil pembakarannya, juga cara cara memperolehnya juga apa ya ngebor juga gitu ya, ditambang gitu nanti ada terowongan ya pasti dampaknya sangat besar pada lingkungan gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada kaca. Nah, kaca di sini kaca. Nah, kalau kaca ini pengolahannya pakai pasir, batu api, terus ada dari kuarsa juga. Nah, kalau sekarang cara ngebuatnya adalah dengan meleburkan pasir gitu. Jadi si pasirnya dileburkan, terus dicampur garam,
dan pakai suhu yang sangat tinggi. Jadi membutuhkan energi yang sangat tinggi gitu. Kalau pakai suhu yang sangat tinggi berarti pakai energi listrik. Kebayang berapa watt listrik yang dipakai untuk membuat kaca ya. Jadi walaupun kaca itu nggak kayak plastik ya kan, kalau plastik kan susah didaur ulang gitu ya. Kalau kaca mah kan bisa dipakai lagi, tapi untuk membuat kaca butuh energi yang besar gitu untuk menghasilkan sebuah kaca. Jadi ya sama juga sih dampaknya pada lingkungan gitu ya, karena listrik yang dipakainya energinya besar juga. Kemudian di sini ada karet. Nah, karet tuh dari apa? Dari pohon ya. Tapi karet juga ada yang karet alami, ada yang karet sintetis. Kalau karet alami, dia dibuatnya dari sadapan getah pohon. Jadi di getah pohon karetnya disadap. Terus kalau karet sintetis mah dibuatnya dari minyak bumi juga, tadi kan dibahas di awal minyak bumi. Terus kalau misalnya yang karet alami nih, dia diambilnya dari getah pohon karet kan. Terus dibiarin gitu ya sampai kering, sampai keras. Nah, barulah si getah karet itu yang disebut lateks tadi ditampung di batang pohonnya nih seperti yang gambar ini, seperti gambar di situ. Terus akhirnya dapatlah eh, bahan baku buat bikin karet. Nanti dapat bahan baku karet mentah gitu. Nah, karena apa ya, melalui proses-proses yang seperti ini ya, yang menyayat pohon juga gitu kan. Terus nanti eh, ya pakai, walaupun misalnya kalau pohon yang dimanfaatkan kayak gini mah pasti nanti bisa ditanam lagi ya pohon yang baru, tapi tetap aja kan si kulit pohonnya dikelupas gitu ya. Terus ya pasti dampak ke pohonnya juga jadi gimana ya, jadi pasti ada dampak yang negatif juga ya. Jadi nanti pohonnya juga karena sudah dipakai gitu, udah dimanfaatkan ya, pasti ada dampaknya juga buat karet, buat buat lingkungan gitu. Tapi sekarang teh jadi malah banyak juga pembuatan karet yang sintetis, yang buatan, nah, dari minyak bumi, tapi tetap aja dari minyak bumi gitu. Itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada plastik. Nah, plastik yang seperti kita ketahui susah didaur ulang, susah diuraikan gitu. Jadi kalau misalnya kita main ke pantai itu ya suka ada sampah-sampah plastik, sampah-sampah bungkus-bungkus kan gitu, yang kita kan nemuin sebuah sampah yang dari zaman dulu, bungkus Indomie zaman dulu teh oh masih ada gitu. Nah, itu karena sampah tidak bisa diuraikan, tidak bisa diuraikan gitu. Butuh puluhan tahun gitu ya. Butuh waktu yang lama pisan gitu buat menghancurkan, buat menguraikan plastik. Makanya plastik ini mulai banyak digaungkan buat kita mulai diet plastik. Apalagi kan kalau misalnya kita beli air yang kemasan botol ya, itu kan kita nggak bisa daur ulang kan, nggak bisa dipakai ulang, maksudnya nggak bisa dipakai ulang. Airnya diisi air yang biasa yang kita ada di rumah, misalnya dari dispenser gitu ya, pakai botol yang bekas minuman kemasan yang kayak Aqua, Fit kayak gitu-gitu kan nggak bisa ya, karena bentuk botolnya sendiri didesain khusus untuk sekali pakai minuman yang dari pabriknya. Jadi kalau udah habis harus langsung dibuang, jangan diisi lagi sama air yang ada di rumah kita gitu. Makanya si plastik ini mulai banyak orang-orang yang mulai diet plastik, yang ngeh sama kesadaran, yang udah mulai sadar sama lingkungan mah dia mulai ngurangin plastik gitu, mulai bawa botol minum sendiri kayak gitu. Nah, itu dia adalah teknologi-teknologi yang tidak ramah lingkungan. Seperti itu. Kemudian ini ada gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar di sebelah kiri. Ini ada gambar gunung, gunung yang ada di Papua. Ini adalah hutan belantara Papua. Dan di sebelah kanannya ini ada gunung yang ini before ya di sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya adalah afternya gitu. Ini adalah PT yang sekarang dijadiin jadi PT Freeport, yang sekarang dikelola oleh PT Freeport. Ini dulunya tuh hutan belantara di gunung di Papua. Terus akhirnya ditambang sampai membentuk terowongan selebar ini. Ini nggak tahu berapa ratus kilometer ya. Mungkin kalian bisa cari sendiri nanti di literatur ya. Nah,
Jadi tuh dulu ceritanya di luar negeri sana ya, waktu zaman-zamannya kita masih dijajah tuh, ada orang Belanda. Orang Belanda ini nyari-nyari sebuah tempat di Papua ya, di Nusantara. Katanya di Nusantara iklimnya walaupun dia tropis, tapi ada sebuah gunung yang di atasnya ada saljunya, ada salju abadi gitu ya, ada es katanya gitu. Wah, di mana tuh gitu ya, orang-orang Belanda penasaran. Akhirnya beneran datang ke Nusantara dan menemukan sebuah gunung yang ada esnya, yang ada saljunya. Oh, ternyata itu yang sampai sekarang dikenal dengan nama Puncak Jayawijaya ya, Gunung Jayawijaya. Karena di sana ada salju abadinya. Nah, akhirnya tuh pulanglah si orang-orang Belanda ini ke kampungnya gitu ya, ke kampung halamannya. Terus nyeritain ke teman-temannya, wah di Nusantara tuh di sebuah wilayah di yang dulunya mah dikenalnya Nusantara, itu ada beneran tuh ada gunung yang ada esnya, yang ada saljunya kayak gitu. Terus kan mereka pada nggak percaya, pada ngetawain hahaha gitu. Nah, kan zaman dulu mah orang-orang teh kalau menemukan sesuatu penemuan teh bikin jurnal, bikin di diary-nya ditulis gitu ya, karena belum ada teknologi secanggih sekarang, kamera yang udah tinggal apa, jepret-jepret aja kan nggak ada gitu. Nah, jadi akhirnya mereka menulis jurnal dan selain menemukan salju di gunung tersebut, mereka juga menemukan gunung biji. Gunung biji. Jadi di situ ternyata di gunung itu adalah gunung harta karun, kata orang Belanda itu. Wow, katanya. Ini beneran ada harta karun di gunung ini. Gunung ini tersimpan emas di dalamnya gitu. Makanya kan pada heboh ya orang-orang Belanda yang awalnya menemukan. Terus diteliti lah sama salah satu orang, dicek, oh ini beneran tahu ini ada biji, ada kandungan bijinya di sana. Bahkan setelah beberapa lama kemudian teh ditemukan ada uraniumnya, yang mana itu adalah salah satu unsur untuk apa, pembuatan nuklir. Mahal kan uranium, wah parah itu mah, udah jadi kaya lah. Wah ini mah harta gitu, kata orang Belanda teh. Terus akhirnya mereka datanglah ke Indonesia, ke Nusantara, lalu bilang tahun tahun berapa gitu ya, lupa, nanti kalian bisa cari sendiri. Di tahun tersebut si orang Belanda ini minta izin ke Pak Presiden Soeharto, ke Pak Soeharto, bilang kalau mereka mau meneliti biji yang mereka temukan gitu, salah satu hal yang mereka temukan, pengen meneliti biji gitu yang ada di sana. Terus akhirnya dengan birokrasi yang cukup rumit, izin sana sini gitu, diizinkanlah sama Pak Soeharto gitu. Dengan alasan apa? Dengan alasan, oh ya nggak apa-apa sekalian pembangunan gitu. Karena kan di belantara Papua ini teh pada masih buta huruf ya, belum bisa baca, belum bisa nulis. Bayangkan betapa kita masih tertinggal gitu saat itu ya. Sehingga harta karun sebanyak ini segunung, ini teh harta karun segunung, orang Nusantaranya teh nggak tahu gitu ya. Ditemuinnya malah sama orang Belanda. Nah, akhirnya udah lama kelamaan dengan proses-proses tertentu di apa ya, dengan kerjasama gitu, akhirnya PT Freeport yang mana itu adalah miliknya Amerika mengelola gunung ini, gunung harta karun ini, emas segunung ini dikelola sama mereka. Dan ini sekarang udah jadi kayak gini, udah dikeruk sama mereka ya, dikeruk selama 50 tahun ini, dikeruk sampai sedalam ini. Wah, mantap itu, mereka kaya banget. Nah, di sana bukan cuma ada emas, di sana juga ada tembaga, di sana ada tadi uranium juga. Terus nanti kalian bisa bisa apa, cari tahu ya ada apa aja di situ dan berapa miliar ton banyaknya gitu yang sudah mereka hasilkan selama ini gitu. Selama ini mereka sudah mengeruk si gunung ini sampai Indonesia cuman kebagian berapa persen sahamnya, yang awalnya tuh cuman sekitar di bawah 10%, terus kemudian naik jadi ada 20%-an gitu ya, nggak tahu detailnya berapa, 20 sekian persen berapa gitu ya. Terus akhirnya dengan apa ya, undang-undang gitu ya,
undang-undang yang dibikin sama negara kita sendiri, akhirnya kita mendapatkan sekarang 51% saham Freeport gitu, yang mana itu gede banget buat Indonesia, buat pembangunan gitu ya. Dibayangin dulu betapa bodohnya kita. Kita punya harta segunung, tapi kita nggak tahu cara mengelolanya, akhirnya dikelola sama Amerika. Karena kalaupun si kontraknya ini mau kan kontraknya masih kemarin tuh sampai 2024. Terus katanya bakal diperpanjang kemungkinan sekitar 20 tahunan lagi lah gitu ya. Nah, tapi kalau kebayang kalau misalnya ini dihentikan ya, Freeport ini, dan dikelolanya oleh bangsa kita sendiri, misalnya kemarin-kemarin terus dihentikan kontraknya terus dibangun sama bangsa kita sendiri, apakah kita mampu gitu buat buat apa ya, mengelola ini gitu dengan alat-alat yang canggih yang dari mereka gitu ya. Terus juga teknologi-teknologi dari mereka, referensi-referensi ilmu-ilmu yang mereka kerjain di Freeport ini, di tambang emas seluas ini gitu. Kita harus mulai dari awal gitu. Dari mana kita ngelolanya? Mungkin itu ya pikiran pikiran orang-orang yang akhirnya mah, oh sok lah, sok weh sama Amerika aja gitu. Asal nanti ada pembangunan. Nah, akhirnya emang dari PT Freeport sendiri di situ melakukan pembangunan di sekitar wilayah pertambangan ini. Mereka nyekolahin anak-anak Papua, jadi sampai ada anak-anak Papua kan yang udah sarjana gitu ya, yang udah magister juga, udah S2 gitu, disekolahin, dipinterin gitu, walaupun masih beberapa masyarakatnya masih terbelakang, bahkan mungkin ya beberapa tahun ke belakang mah masih ya masih gitulah, masih yang kan zaman dulu mah masih pakai pakaiannya tuh yang masih belum serapih ini gitu ya, masih yang koteka kayak gitu-gitu. Jadi ya pakaian aja masih gitu jadi boro-boro mungkin mau memperhatikan teknologi buat mengelola gunung harta ini gitu. Jadi ya makanya dikelola lah sama asing. Jadi kita kayak secara nggak langsung mah kayak dijajah mungkin ya, secara secara halus gitu, nggak secara langsung ya gitu. Jadi silakan nanti kalian explore sebanyak-banyaknya informasi tentang Freeport ini, dan bermimpilah kalian kita bisa mengelola ini semua sama kita gitu ya. Wah, ini gunung emas, harta karun banget lah buat bangsa Indonesia. Jadi pasti ada dampaknya juga buat lingkungan, karena ya gimana ini kawah seluas ini, yang awalnya gunung sebanyak ini pohonnya, belantara, bahkan kalau misalnya kita naik apa muncak gitu ya, hiking ke gunung yang ada di Papua, itu biayanya bisa jutaan gitu, selain tiket pesawat ke sana juga. Terus kita kalau misalnya kekurangan bahan makanan dikirim sama helikopter gitu. Jadi ya betapa belantaranya hutan ini gitu, dan betapa apa ya, luasnya, dan betapa jauhnya juga gitu dari peradaban. Ya gitulah pokoknya, dan sekarang malah jadi di sekitarnya teh malah jadi ada kehidupan yang benar-benar terjamin banget lah dari hasil pertambangan ini. Dan tapi si PT Freeport ini juga tidak melupakan apa yang harus mereka lakukan terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi mereka juga mikirin, bagaimana nih tambang dampaknya ke lingkungan. Jadi mereka juga mikirin gitu. Ada yang mereka lakukan untuk menyelamatkan alam di sekitarnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada ini aplikasi teknologi yang ramah lingkungan. Apa aja aplikasi teknologi yang ramah lingkungan? Di buku kalian juga ada, silakan dibaca ya, dibuka. Di situ ada di halaman 296. Di situ ada biogas, ya. Biogas ini dari kotoran ternak, tentu saja ya, namanya biogas. Dari sapi ya, yang kita tahu mah. Tapi ada, berarti pernah lihat berita. Jadi ada biogas yang si bahan bakar buat jadi biogasnya teh bukan dari kotoran sapi, tapi dari kotoran manusia. Jadi di sebuah pesantren gitu ada ya biasalah santri-santrinya teh kalau pup teh yang memang di WC gitu, tapi nanti teh pada akhirnya si si pupup ini si pupnya teh ditampung di sebuah bak gede yang akhirnya teh nanti bakal si apa si bak pup ya teh jadi buat biogas di sana gitu. Jadi nanti kompornya teh dari biogas pup santri gitu, dari biogas kotoran manusia gitu ya. Nah itu juga ada yang gitu gitu. Jadi kalau sapi mah semuanya bermanfaat, dari mulai daging sama sampai pupnya sampai tulangnya semua bermanfaat ya gitu. Terus dari bidang transportasi ini ada mobil listrik,
ada mobil panel surya ya yang pakai tenaga matahari, terus juga ada mobil hidrogen. Nah, itu bisa kalian cari tahu di buku atau kalian juga bisa googling ini gimana sih cara makainya, apakah kita bisa memproduksi secara massal dan apakah bisa semua mobil bahan bakar minyak diganti dengan transportasi yang ramah lingkungan ini. Ya, nanti ada pertanyaan yang bagi kalian yang belum menjawab pertanyaan di soal yang Ibu kasih di grup itu ya, yang linknya. Silakan kalian juga cari nih yang belum menjawab, silakan cari dulu referensinya apa sih, kira-kira kita bisa nggak ya bikin kayak gini, karena nanti ada salah satu pertanyaan tentang itu. Gitu ya. Jadi ini di bidang energi ada biogas dan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya ada di bidang lingkungan. Di bidang lingkungannya ada biopori dan teknologi pemurnian ya, ini bukan permukaan, pemurnian air. Pemurnian. Nah, sip. Nah, di teknologi pemurnian air ini, jadi semua air yang ada di sekitarnya, di sekitar suatu lingkungan gitu ya, di suatu wilayah yang kotor, disaring akhirnya sehingga airnya bisa layak konsumsi, bisa layak dikonsumsi. Bisa dipakai minum, bisa dipakai masak, bisa dipakai mandi gitu. Jadi airnya bersih gitu. Dan tahukah kalian kalau air di dunia ini tuh dulunya tuh dari dulu sampai sekarang jumlahnya sama. Dari pertama kali ada di bumi itu air sampai sekarang tuh jumlahnya sama. Karena kan bumi segitu-gitu aja ya. Jadi paling yang berubah tuh bentuknya aja dari es gitu ya. Ada zaman es kan dulu, terus jadi air, jadi laut gitu. Nah, tapi jumlah air di bumi itu dari dulu sampai sekarang sama gitu, segitu-gitu aja. Soalnya kan prosesnya juga berputar-putar di bumi kan, nggak mungkin ada air yang bocor keluar planet bumi gitu. Misalnya air tiba-tiba ngocor dari bumi ke Mars misalnya gitu kan nggak mungkin ya, karena air di bumi sudah pasti jumlahnya sama gitu. Terus selanjutnya juga ada teknologi pemurnian air tadi yang dia airnya dijernihin gitu ya pakai proses penyaringan dari air kotor jadi air bersih kayak gitu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang perilaku hemat energi. Perilaku apa saja yang membuat kita jadi hemat energi yang menyelamatkan lingkungan. Salah satunya adalah menggunakan kendaraan umum ketika kita bepergian. Jadi kalau nanti udah masuk sekolah, itu salah satu untuk kalian membantu menyelamatkan lingkungan adalah dengan memakai kendaraan umum atau pakai jemputan misalnya gitu. Atau misalnya yang perginya bareng-bareng sama teman-teman, nah itu bisa. Karena kalau satu mobil sendirian, misalnya semua orang dengan satu mobil sendirian itu udah mau ngemacetin gitu, menghabiskan bahan bakar juga, terus menyumbang polusi yang banyak juga gitu. Jadi mungkin kalian bisa pakai sepeda nanti ke sekolah, atau yang dekat mah jalan kaki gitu ya. Kemudian juga matiin lampu dan listrik yang nggak dipakai pas tidur, misalnya jangan ngecas sambil tidur, dicabut dulu apa yang kalian lagi cas gitu ya pas malam-malam sebelum tidur. Terus kemudian ya kalau misalnya udah bagus nih bagi kalian yang tidurnya dimatiin lampunya gitu, karena kan pas kita tidur juga nggak dipakai lampunya. Mungkin itu salah satunya juga pakai kompor yang biomasa tadi, biogas. Jadi penggunaan gas LPG-nya dikurangin, atau yang masih pakai kompor listrik mungkin bisa beralih ke kompor biogas gitu ya, biomasa. Terus juga jangan terlalu banyak menggunakan elektronik di rumah. Jadi misalnya AC nih yang nggak dipakai karena di Bandung udah mulai panas misalnya, jadi kalian sering pakai AC. Nah mungkin bisa alternatifnya jendela dibuka gitu ya. Walaupun sekarang mah susah ya kita nggak pakai elektronik teh, karena kan kita lagi PJJ ya, buka laptop, buka HP, jadi agak susah ya sebenarnya kalau sekarang. Nah, jadi itu mungkin perilaku hemat energi juga masih banyak lagi. Tadi ada diet plastik, memilah plastik juga. Jadi mungkin kalian kalau jajan gitu ya bawa sedotan yang bisa dipakai ulang yang dari stainless gitu. Terus bawa tempat makan sendiri, bawa tempat minum sendiri, bawa tas belanja sendiri biar nggak banyak kresek yang numpuk, yang ya, pada akhirnya menjadi sampah gitu. Kayak gitu. Memilah sampah juga salah satu perilaku hemat energi salah satunya, dan juga dia mengaruh ke tadi ke apa ya, pelestarian lingkungan gitu. Jadi nanti
kalian dapat menentukan mana aja sampah yang bisa didaur ulang dan mana saja sampah yang udah membusuk kayak gitu kan. Di sekolah juga kita sudah mulai memilah sampah ya. Walaupun sebenarnya yang paling sulit itu adalah memilah sampah bekas batagor dan cilok karena itu di plastiknya tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dipisah karena udah ada bumbu yang nempel. Nah, itu adalah tugas tugas sekolah juga pernah dibahas juga, ini gimana ya cara mengolah sampah ini. Soalnya si bumbunya itu udah nempel di plastiknya ya. Jadi geleh juga, jijik gitu buat buat ngurusinnya kan ya sebenarnya. Jadi gimana nih solusinya? Silahkan nanti kalian juga dipikirkan karena nanti ada pertanyaan yang muncul di soal nanti akan Ibu share. Udah di-share ya? Yang belum silahkan mengerjakan tugasnya. Ya mungkin itu materi hari ini. Silahkan dikerjakan soalnya. Dan kalau yang masih belum mengerti, silahkan juga kalian baca lagi di buku tadi halaman 292 ya. Dibuka-buka lagi bukunya. Dan yang ada soal di situ boleh diisi. Itu ya. Baik, segitu aja materi hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.